Dengan menyitir sebuah kaidah fikih, Mahfud mengatakan bahwa tagline yang dia usung bersama Ganjar Pranowo untuk kepemimpinannya ke depan adalah yakni tetap mengambil hal lama yang baik namun kemudian melakukan perbaikan dengan sesuatu hal baru yang lebih baik. Atau bahasa Arabnya nih, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini selain menunjukkan bahwa Mahfud MD itu benar-benar seorang santri, tagline tersebut juga menunjukkan bahwa Ganjar dan Mahfud ini punya visi yang selaras dengan amanat konstitusi. Kenapa itu? Yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Jadi, konstitusi kita itu menyatakan ada beberapa amanat yang harus diwujudkan. Misalnya, menciptakan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kemudian juga membentuk sebuah sistem yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, amanat-amanat konstitusi tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mustahil akan bisa terwujud ketika tidak terjadi sebuah proses kesinambungan. Kesinambungan ini beda dengan sekadar melanjutkan dan tentu saja sangat berbeda dari istilah perubahan total. Kesinambungan ini berarti melanjutkan hal lama yang masih bagus, tapi sekaligus memperbaiki hal lama yang buruk untuk diganti dengan hal-hal baru yang lebih baik. Jadi ada sistem yang di sini memberikan ruang untuk kemudian mengevaluasi perjalanan kepemimpinan sebelumnya, perjalanan pembangunan sebelumnya, perjalanan upaya-upaya mensejahterakan masyarakat secara umum, perjalanan upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membentuk sistem yang berkeadilan. Koreksi dan evaluasi itu penting untuk kemudian menemukan sebuah format baru dan melanjutkan kemudian hal-hal yang baik, tapi tetap memberikan ruang bagi terwujudnya hal baru yang lebih baik. PR-PR dikerjakan, diselesaikan. Yang kurang baik kemudian ya diperbaiki. Nah, disinilah kemudian menurut gua kecerdasan dari Ganjar dan Mahfud. Mereka ini memang tidak sekadar melanjutkan, tidak juga ingin mengubah secara total. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan yang lalu itu pasti punya hal-hal yang baik untuk dilanjutkan. Misalnya, ada program bantuan sosial, itu program yang baik dan bisa dilanjutkan. Nggak mungkin dong program bantuan sosial itu kemudian dihapus. Karena ini jelas juga terbukti bermanfaat bagi masyarakat, bagi kelompok rentan. Tapi ada juga hal-hal buruk yang kemudian tidak bisa dilanjutkan. Misalnya, yaitu praktik-praktik yang bertentangan dengan konstitusi. Apa itu? Misalkan penegakan hukum yang tidak ramah HAM. Ibaratnya nih, ada banyak penegakan hukum itu yang kemudian mengedepankan proses-proses yang tidak mempertimbangkan hak asasi manusia. Ada kekerasan dalam proses yang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Ya, ini memang harus dikoreksi. Lalu ada upaya-upaya kemudian untuk merusak konstitusi atau merusak lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang baru-baru aja kita saksikan bersama. Bagaimana kemudian konflik kepentingan itu bisa menelusup kepada lembaga yang kita sebut sebagai the guardian of constitution atau penjaga konstitusi. Jelas ini kan nggak bisa diteruskan. Itu harus diperbaiki, harus dikoreksi, harus ada sistem penegakan hukum baru yang ramah HAM, yang tidak tumpul ke atas dan sekedar tajam ke bawah. Begitupun juga
kita harus bisa memastikan ke depannya membentuk sebuah sistem yang menjaga lembaga-lembaga yudikatif ini terlepas dari segala bentuk konflik kepentingan, murni untuk menjaga amanah-amanah konstitusi. Itulah yang kemudian pengen disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud melalui tagline-nya. Begitupun juga masih banyak hal kemudian yang memang harus diperbaiki ke depannya dari perjalanan bangsa ini. Oke, gua mau ngomongin misalkan soal keadilan. Hari ini diakui atau tidak, ketimpangan ekonomi itu masih sangat-sangat lebar. Yang kaya ya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Itu namanya ketimpangan. Dan ketimpangan itu sedikit banyak kemudian ditopang oleh kebijakan yang tidak berpihak pada pemerataan. Bahwa misalkan pelaku-pelaku usaha mikro itu sangat susah untuk mendapatkan akses permodalan. Ini karena sistemnya memang tidak berpihak kepada mereka, aturannya tidak berpihak kepada mereka. Atau misalkan soal Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya lebih banyak berpihak kepada pengusaha daripada kepada para buruh. Apalagi nih di tengah Undang-Undang Cipta Kerja yang jelas merugikan buruh itu, ada juga loh capres yang kemudian bilang buruh nggak usah tuh nuntut-nuntut pengusaha, nanti pengusahanya kabur. Nah jelas kan capres yang model begitu ya pasti nggak bisa kita harapkan untuk melakukan perbaikan. Padahal konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi sudah jelas menyengsarakan buruh. Buruh menjadi sangat rentan di mata pengusaha. Yang itu membuat kemudian ujungnya ya memang kemiskinan itu makin banyak, kesenjangan sosial makin tinggi. Itulah kenapa kemudian Pak Ganjar waktu bertemu para buruh di Tangerang itu bilang dia sangat mendukung revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar bisa menjadi lebih adil. Ini bagian dari komitmen perbaikan itu. Buruh ini terutama ketika mereka harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja, maka aspirasinya adalah mengembalikan pada aturan semula. Yang kedua, ketika sudah di PHK, mereka punya hak bekerja. Pak Ganjar, siapa yang mendampingi kami? Ya pemerintah menurut saya. Ketiga juga, bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak insentif. Lalu apa kemudian yang perlu diperbaiki selanjutnya? Yakni ketimpangan gender misalnya. Masih ada kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selama ini masih diobjektifikasi, masih dianggap terpinggirkan, tidak boleh punya peran yang maksimal misalkan di ruang kerja, dibatasi dan lain-lain. Lalu misalkan perempuan kemudian efek dari itu semua menjadi sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan. Udah gitu nih ketika mereka coba untuk melapor kekerasan yang mereka terima, nyatanya masih banyak kemudian penegak hukum yang tidak berpihak pada korban, malah memberikan judgement. Ini semua harus diperbaiki. Dan lagi-lagi dalam visi misinya Ganjar Mahfud itu juga ada kok soal itu untuk memberikan kesetaraan kepada kaum perempuan. Baik itu secara sosial, secara politik, secara ekonomi, secara hukum, bahkan secara biologis. Misalkan mereka berjanji untuk menambah cuti hamil bagi perempuan, bahkan juga bagi suami si perempuan itu. Karena gimana pun dalam kondisi hamil, seorang perempuan itu butuh mendapatkan support. Nah, balik lagi nih di sini soal tagline-nya Ganjar Mahfud yang disebutkan oleh Mahfud tadi. Mereka akan mengoreksi hal lama yang buruk diganti dengan hal baru yang lebih bagus, tapi juga sekaligus tetap melanjutkan hal lama yang dianggap masih relevan dan bagus. Hal lama yang masih relevan ini apa? Kalau bagi gua, yang juga terlihat kemudian ingin mereka lanjutkan adalah demokrasi. Demokrasi ini jelas hal yang baik yang sudah berjalan selama lebih kurang 2 dekade ke belakang sejak reformasi tahun 98.
kita merasakan nikmatnya berada di bawah payung demokrasi. Saya bisa bicara seperti ini karena demokrasi. Anda sekalian juga bisa berbicara bebas dalam medium dan ruangnya masing-masing tanpa ada ancaman, kekerasan, dan lain-lain. Itu juga karena demokrasi. Demokrasi menjamin kesetaraan bagi kita semua. Bukan hanya soal kesetaraan hak pilih, tapi juga memberi harapan untuk terbukanya kesetaraan pada bidang-bidang lain. Ekonomi yang ujungnya adalah kesejahteraan umum yang juga merupakan amanat bagi undang-undang atau amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut gua, kemudian ya memang gak ada alasan lain lah buat kita melakukan perbaikan ke depannya sesuai dengan visi dari Ganjar dan Mahfud. Dan gua ketika melihat hari ini komitmen begitu besar dari Ganjar dan Mahfud, begitupun juga rekam jejaknya ke belakang, gue yakin Ganjar dan Mahfud akan bisa melakukan perbaikan bagi bangsa ini. Bangsa ini menjadi lebih baik, bangsa ini menjadi lebih unggul. Bukan sekedar melanjutkan yang lebih dekat ke menjerumuskan, bukan juga mengubah total yang membuat kita akan jalan di tempat. Thank you.